Halo, Assalamualaikum. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik bioma di dunia dan faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Mari kita simak. Jika kita melihat urutan kehidupan dalam biosfer atau lapisan kehidupan ini, mulai dari individu, yaitu makhluk hidup tunggal. Kemudian lebih luas lagi yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis. Dan lebih luas lagi ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi. Setelah itu, ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk biotik dan abiotik, hidup dan tak hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain. Itu adalah ekosistem. Kemudian lebih luas lagi daripada ekosistem ada bioma. Bioma ini adalah bentang daratan yang sangat luas yang memiliki ekosistem yang sama. Dilihat dari definisinya, bioma adalah bentang daratan yang luas terbentuk karena perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis bioma. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Dia memiliki ciri iklim tropis dengan curah hujan sepanjang tahun, kelembaban tinggi. Intensitas cahaya matahari banyak, namun tertutupi oleh vegetasi ukuran besar dan tinggi. Terdapat juga tumbuhan epifit atau tumbuhan menempel seperti jamur dan anggrek. Atau ada juga tumbuhan yang melilit seperti parasit yang disebut dengan liana. Selain hutan hujan tropis, ada juga yang disebut dengan hutan gugur. Cirinya terdapat di daerah lintang 30-40 derajat lintang utara ataupun lintang selatan dengan wilayah beriklim sedang. Jenis vegetasinya adalah tumbuhan yang menggugurkan daun saat musim kemarau atau musim gugur, seperti pohon jati di daerah tropis dan sakura di daerah subtropis. Selain itu, hutan taiga juga termasuk pada jenis bioma hutan. Hutan taiga ini cirinya memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Namun, periode musim gugur dan musim seminya sebentar, sehingga terkadang saat musim dingin, air tanahnya berubah menjadi es. Jenis vegetasi hanya satu spesies saja, yaitu tanaman berdaun jarum atau yang disebut dengan konifer, seperti pohon pinus dan cemara. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Selain jenis bioma hutan, ada juga bioma padang rumput, sabana, dan gugur. Bioma padang rumput memiliki ciri curah hujan rendah dibandingkan hutan taiga. Tanahnya memiliki porositas tinggi atau mudah lolos air, sehingga tanahnya tandus dan tidak subur. Tetapi satu jenis vegetasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan ini, yaitu rumput. Sabana memiliki ciri curah hujan di daerah sabana ini sedikit lebih banyak dibandingkan padang rumput atau stepa. Dominasi vegetasi memang rumput, tetapi diselingi dengan jenis tanaman besar di sekitarnya. Bioma gurun memiliki ciri curah hujan sangat rendah, hanya sekitar 250 mm saja per tahun. Iklimnya sangat ekstrim, pada siang hari sangat panas dan pada malam hari sangat dingin. Tanahnya tandus karena porositas yang sangat tinggi dan tidak dapat menyimpan air. Berbagai jenis tumbuhan sangat sulit hidup di sini. Salah satu yang mampu bertahan hidup adalah kaktus. Nah, mari kita lihat gambarnya. Terlihat kan perbedaan antara padang rumput dan sabana? Selanjutnya, bioma tundra. Dia memiliki ciri sangat berbeda dengan 6 bioma lainnya, terletak di lingkar Arktik dan Greenland, di belahan bumi utara yang sangat dingin. Berhubung suhu dan curah hujan sangat rendah, wilayah di tundra memiliki musim tumbuh dan nutrisi yang buruk. Nutrisi utamanya adalah nitrogen dan fosfor. Akibat tundra terlalu dingin sebagai tempat hidup pohon, maka tumbuhan yang hidup di sini hanyalah semak pendek, ganggang, serta lumut-lumutan. Apakah kalian memiliki pertanyaan yang sama?
mengapa setiap bioma memiliki karakteristik yang berbeda. Mari kita bahas kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah faktor klimatik atau iklim. Pada faktor klimatik ini terdiri dari unsur suhu, curah hujan, kelembaban, dan angin. Jadi, jika suhu di suatu wilayah berbeda, maka vegetasinya pun akan berbeda. Begitu juga dengan curah hujan. Curah hujan yang sangat banyak akan membuat jenis tanaman pun menjadi lebih bervariasi. Faktor yang kedua adalah faktor edafik atau tanah. Hal ini berpengaruh pada kesuburan tanah. Indikator kesuburan tanah yaitu yang pertama unsur hara, kemudian tekstur, struktur tanah, dan ketersediaan air. Jika semua terpenuhi, maka jenis tanaman pun akan semakin banyak. Yang ketiga adalah faktor fisiografi atau ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Penurunan suhu dalam suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Dapat dilihat bahwa jenis tumbuhan yang hidup di pantai akan berbeda dengan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi. Yang terakhir adalah faktor biotik. Faktor biotik di sini adalah manusia. Ada dua tindakan manusia yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama, menjaga kelestarian, dan yang kedua, merubah tatanan kehidupan. Nah, jadi tinggal kita lihat bagaimana manusia itu dapat melestarikan atau mengubah tatanan kehidupan menjadi lebih buruk atau justru lebih baik. Pada pertemuan kali ini, tugas Anda adalah memahami materi yang sudah saya jelaskan, dan saya akan menghubungi Anda jika Anda sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya melalui tes lisan. Teknisnya, jika Anda sudah siap melakukan tes lisan ini, silakan jawab siap pada kolom tugas, dan nanti akan saya hubungi melalui WhatsApp untuk bergabung dengan beberapa teman Anda lainnya yang juga sudah siap. Bisa dipahami? Saya tunggu ya. Alhamdulillah, sudah selesai. Terima kasih ya. Jika masih perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.